Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Soleh dengan NIM 4151912068, mahasiswa dari program studi Teknik Informatika Universitas Mercu Buana. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas untuk UAS proyek data science, yaitu menjelaskan mengenai soal UAS dari nomor 1, 2, dan 4. Langsung saja untuk yang pertama, nomor 1 bagian A, sebutkan algoritma data science yang lain, Anda pahami dan jelaskan mengapa. Untuk algoritma data science yang saya pahami yaitu K-means dan K-nearest neighbor atau KNN. Dua algoritma ini cukup populer dalam data science karena mereka mudah dipahami dan digunakan. K-means digunakan untuk clustering data, yaitu mengelompokkan data berdasarkan kesamaan atribut, dan KNN digunakan untuk klasifikasi data, yaitu menentukan kelas dari suatu data berdasarkan kesamaan dengan data lain yang sudah diklasifikasikan. Kedua algoritma ini memiliki prinsip yang sederhana dan mudah untuk diterapkan, sehingga cocok untuk digunakan oleh pemula seperti saya dalam belajar data science. Untuk lebih lanjutnya, K-means adalah salah satu algoritma clustering yang paling umum digunakan dalam data science. Algoritma ini mengelompokkan data menjadi beberapa klaster yang disebut dengan centroid. Setiap klaster terdiri dari data yang memiliki kesamaan atribut tertentu. K-means ini menentukan centroid dengan menghitung rata-rata dari setiap atribut pada data yang termasuk dalam klaster tersebut. Kemudian data diurutkan ke dalam klaster berdasarkan jarak terdekatnya ke centroid. Sedangkan untuk KNN adalah algoritma klasifikasi yang berdasarkan pada kesamaan atribut data. Algoritma ini menentukan kelas suatu data berdasarkan kategori data terdekat atau tetangga terdekat yang sudah diklasifikasikan. Selanjutnya, nomor 1B yaitu jelaskan algoritma data science berdasarkan jenis pengelompokannya. Di sini ada 4 kelompok algoritma data science. Yang pertama yaitu supervised learning, yang terdiri dari 2 jenis, yaitu klasifikasi dan regresi. Untuk algoritma klasifikasi digunakan untuk menentukan kelas dari suatu data berdasarkan kesamaan dengan data lain yang sudah diklasifikasikan. Yang termasuk dari klasifikasi yaitu KNN, naive Bayes, decision tree, random forest, dan SVM. Yang kedua yaitu ada regression. Algoritma regresi digunakan untuk menentukan hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Beberapa algoritma regresi yaitu linear regression, logistic regression, decision tree regression, dan neural network. Yang kedua ada unsupervised learning. Dibagi menjadi 3 jenis, yaitu clustering, association, dan dimensionally reduction. Yang pertama, clustering. Algoritma clustering digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan atribut. Contohnya antara lain K-means, hierarchical clustering, DBScan, Fuzzy-Zmin. Yang kedua, association. Algoritma association rule learning digunakan untuk menemukan hubungan antara item-item dalam suatu dataset. Contohnya
association rules, dan sequence analysis. Kemudian ada dimensionally reduction. Algoritma ini digunakan untuk mengekstrak fitur penting dari data yang digunakan. Contohnya yaitu PCA atau Principal Component Analysis dan autoencoder. Kemudian ada yang ketiga yaitu yang termasuk kelompok reinforcement learning. Dibagi menjadi beberapa jenis seperti general algorithm, dynamic programming, GPI, neural network. Kemudian yang terakhir ada deep learning, dibagi menjadi beberapa jenis, contohnya convolution neural network atau CNN, dan masih banyak lagi. Kemudian ada satu bagian C, yaitu apa dasar pemilihan sebuah algoritma untuk sebuah studi kasus. Untuk pemilihan algoritma yang digunakan tergantung pada jenis dataset, tujuan studi kasus, struktur data, keberadaan outlier, data komputasi yang tersedia, jumlah catatan, jumlah atribut, dan seterusnya. Algoritma yang berbeda akan digunakan untuk mencapai tujuan yang berbeda, seperti untuk klasifikasi data, clustering, atau regresi. Untuk memutuskan algoritma mana yang digunakan dengan mengevaluasi kinerja beberapa algoritma. Untuk yang nomor 2 bagian A, jelaskan beberapa jenis data science. Yang pertama yaitu klasifikasi adalah proses untuk mengklasifikasikan data ke dalam kelas atau kategori yang sesuai. Contohnya mengklasifikasikan email sebagai spam atau tidak spam. Yang kedua yaitu regression, adalah proses untuk memprediksi nilai numerik dari data. Yang ketiga yaitu clustering, adalah proses untuk mengelompokkan data menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan. Yang keempat, association analysis, adalah proses untuk menemukan hubungan antara item-item dalam data. Yang kelima, anomaly detection, adalah proses untuk menemukan data yang tidak sesuai dengan pola umum dari data. Yang keenam, ada recommendation engine, adalah sistem yang menyarankan item-item kepada pengguna berdasarkan preferensi atau sejarah interaksi sebelumnya. Yang ketujuh ada deep learning, adalah metode pembelajaran mesin yang menggunakan jaringan saraf yang lebih dalam dan kompleks. Yang ke-8 ada time series forecasting, adalah proses untuk memprediksi nilai data dalam waktu yang akan datang berdasarkan data historis. Yang ke-9 ada text mining, adalah proses untuk mengekstrak informasi dari sebuah teks. Kemudian terakhir, fitur selection, merupakan proses seleksi fitur dari suatu dataset untuk digunakan dalam proses pembelajar mesin. Yang kedua ada nomor 2B, yaitu apa itu CRISP DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining, adalah sebuah metodologi yang menggambarkan fase dari tahapan-tahapan dalam sebuah proyek, pekerjaan yang terkait dalam tiap fase, dan penjabaran terkait hubungan antara pekerjaan tersebut, serta memberikan sebuah gambaran siklus hidup atau life cycle dari data mining bila dilihat sebagai model proses. Menyediakan kerangka kerja yang terstruktur dan sistematis yang digunakan untuk mengelola proyek data science dari awal sampai akhir. Kemudian ada tahapan yang ada nomor 2C, sebutkan tahapan yang ada di data science process. Yang pertama yaitu prior knowledge. Tahapan ini digunakan untuk memahami masalah yang akan dipecahkan dan menentukan strategi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Kemudian ada data understanding. Tahapan ini digunakan untuk mengumpulkan dan memahami data yang digunakan dalam proyek. Yang ketiga ada prepare data. Tahapan ini digunakan untuk menyiapkan data yang telah dikumpulkan dan dipahami untuk digunakan dalam pemodelan. Kemudian ada modeling. Tahapan ini digunakan untuk membuat model matematis menggunakan algoritma machine learning. Kemudian ada application. Tahapan ini digunakan untuk menerapkan model yang telah dibangun pada data tes dan mengevaluasi kinerjanya. Pengujian model, analisis hasil, dan perbaikan model jika diperlukan. Kemudian implementasikan model yang telah dibangun dalam proses produksi atau dalam lingkungan bisnis. Yang terakhir ada knowledge. Tahap ini digunakan untuk menyajikan hasil dari proses yang telah dilakukan dan menyampaikan rekomendasi yang dihasilkan dari proyek. Kemudian ada nomor 4A, jelaskan tahapan pada modeling development pada proyek data science. Yang pertama ada build model. Pada tahapan ini, model dibangun dengan menggunakan teknik dan algoritma yang sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan. Model dibangun dengan menggunakan data training yang sudah dibersihkan dan disiapkan sebelumnya. Kemudian ada evaluation. Setelah model dibangun, dilakukan evaluasi dengan menggunakan data testing yang disiapkan sebelumnya. Evaluasi digunakan untuk mengetahui performansi model dan keakuratan model. Beberapa metrik yang digunakan untuk mengevaluasi model diantaranya akurasi, prediction, recall, F1 score, dan lain-lain. Kemudian ada final model. Setelah melalui tahapan evaluasi, model yang dianggap paling baik ditentukan sebagai final model. Model yang dianggap paling baik ditentukan berdasarkan skor yang diperoleh dari evaluasi. Kemudian ada model deployment. Setelah final model ditentukan, model akan dideploy dan diterapkan dalam produksi. Kemudian yang terakhir ada model monitoring dan maintenance. Setelah model deploy, model harus dimonitor secara berkala untuk mengevaluasi performansi model dan memastikan bahwa model tetap berfungsi dengan baik. Jika diperlukan, model harus diperbarui atau dioptimalkan untuk meningkatkan performansi. Kemudian untuk 4 bagian B, bagaimana cara memvalidasi model data science. Validasi model adalah mengukur kinerja model dengan menghitung segala bentuk tingkat kesalahan prediksi pada model. Ada dua teknik validasi yang lumrah digunakan untuk memvalidasi model. Yang pertama yaitu split validation, melakukan validasi sederhana dengan membagi dataset secara acak menjadi dua data terpisah, data latih dan data uji. Yang kedua ada cross validation, melakukan validasi berulang di mana dataset dibagi menjadi banyak subset himpunan data latih dan validasi. Kemudian ada 4C, apa kegunaan dari data visualization? Data visualization adalah teknik penting dalam menemukan dan mengeksplorasi data. Meskipun tidak secara resmi dianggap sebagai teknik data science, istilah seperti visual meaning atau menemukan pola berdasarkan visual semakin seiring digunakan dalam konteks data science, terutama dalam dunia bisnis. Ilmu dari visualisasi data mencakup metode untuk mengekspresikan data dalam bentuk visual yang abstrak. Representasi visual dari data memberikan pemahaman yang mudah tentang data yang kompleks dengan atribut yang banyak dan hubungan yang mendasar. Beberapa kegunaan utama dari data visualisasi adalah mempermudah pemahaman, menemukan pola, komunikasi data, membuat keputusan, mendeteksi anomali. Kemudian ada 4D, apa tugas yang paling menantang
atau challenging task dalam sebuah proyek bagi seorang data scientist. Menurut saya, tugas yang paling menantang dalam sebuah proyek bagi seorang data scientist adalah menjelaskan hasil model kepada audiens non-teknis. Menjelaskan hasil model yang kompleks kepada audiens yang tidak memiliki latar belakang teknis dapat menjadi tugas yang paling menantang karena perlu komunikasi yang efektif dan visualisasi yang baik. Oke, untuk presentasinya saya kira cukup. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.